Saya melihat orang-orang yang diurapi Tuhan di tempat ini. Saya melihat orang-orang yang diberkati Tuhan di tempat ini. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bagaimana kabarmu saudaraku? Bagaimana kabar Jogja hari ini? Yes. Kita akan masuk pada bagian yang pertama ya. Dari seri firman Tuhan di bulan Oktober ini. Yang berjudul Love God with Passion. Saya akan mengajak saudara kita baca lebih dulu. Dari Lukas pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Kalau saudara membaca dengan lebih cermat ayat ini, maka saudara akan menemukan keanehan di dalam ayat ini. Ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan yang dia sudah tahu jawabannya. Ini pertanyaan retorik, saudara. Itu sebabnya dengan cepat Yesus tanya balik. Dan setelah ahli Taurat ini menjawab, Yesus langsung mengkonfirmasi, "Jawabmu itu benar." Sejak dari awal Yesus sudah tahu, saudara. Orang ini tahu apa yang menjadi jawaban dari pertanyaannya. Yet he still asks. Tapi yang ajaib, saudaraku, yang sangat luar biasa dari ayat ini adalah Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dengan cepat Yesus menjawab, "Jawabmu itu benar." Pertanyaan saya, titik atau titik koma di sana? Dia tidak hanya berhenti sampai di situ, saudaraku. Jawabmu itu benar, titik koma. Kenapa? He is about to make his point. Ahli Taurat ini tahu jawabannya, yes. Dia tahu teorinya. Tapi tahu jawaban, tahu teori, tidak menjamin dia mengalaminya. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tahu saja enggak cukup. Titik koma. Perbuatlah itu, maka engkau akan hidup. Kata kuncinya bukan tahu. Kata kuncinya bukan ngerti. Tahu tapi tidak melakukan, maka sia-sia, zero. Berapa banyak orang Kristen, Pak, jujur? Tahu kok kalau harus mengampuni? Benar enggak? Pertanyaan saya, berapa banyak yang melakukan? Saya berjumpa dengan begitu banyak anak-anak Tuhan yang sampai detik hari ini tetap mengatakan kepada saya, "Pastor, I can't help it." Tahu, saudara. Bukan nggak tahu. Berapa banyak anak Tuhan yang tahu bahwa di dalam Tuhan kita harus melakukan disiplin dasar kekristenan. Doa saat teduh nggak boleh dilupakan. Baca Alkitab, itu jadi bagian kehidupan orang Kristen. Doa puasa, itu disiplin dasar orang Kristen. Tidak butuh level tinggi untuk melakukan semuanya itu. Itu dasar-dasar kehidupan orang Kristen. Pertanyaan saya, berapa banyak yang masih melakukan? Jujur loh saudaraku, kita tahu loh. Diselamatkan untuk menyelamatkan, siapa yang gak tahu? Diberkati untuk jadi berkat. Kita tahu.
Tapi tahu saja nggak cukup. Berbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Anak Tuhan yang ada di tempat ini, saya berdoa, engkau adalah doer, engkau adalah pelaku firman. Aminmu yang paling keras. Tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sampai-sampai saudaraku, begitu pentingnya hal ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Back to basic. Balik ke dasarnya. Dasarnya apa? Jangan sampai kita jadi orang Kristen sekian lama malang melintang. Kita lakukan semuanya tapi lupa basicnya. Yang mengerti katakan amin. Saudara boleh sibuk melayani, saudara boleh sibuk melakukan semuanya, tapi ingat jangan tinggalkan basicnya. Pastor, basicnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Perbuatlah itu dan engkau akan selamat. Saya menyayangkan saudaraku. Saya appreciate dengan begitu banyak orang Kristen. You guys do everything and that's good. Tapi jangan sampai di dalam kau melakukan semuanya. Kau meninggalkan dasarnya. Engkau melupakan basicnya. Berbuatlah demikian. Maka kau akan hidup. Begitu pentingnya hal ini, saudaraku. Sampai-sampai Tuhan kasih warning sama bangsa Israel. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Saudara harus mengerti satu hal ini ya saudaraku. Buat Tuhan yang namanya perjanjian dengan Tuhan. Bagiannya Tuhan itu settle loh saudara. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa saudaraku? Buat Tuhan kalau itu bagiannya Tuhan, consider it done. Bolehkah saya dengar kata amin di sini? Artinya kalau itu bagiannya Tuhan gak usah dipertanyain saudara, itu beres. In case ada sebagian dari saudara yang terus mempertanyakan janji Tuhan, bagiannya Tuhan, consider it done, settle. Tapi yang masalah saudaraku, kenapa sampai Tuhan mencatat satu warning ini? Karena bukan bagian Tuhan yang jadi titik utamanya. Banyak orang Kristen melupakan dua belah pihak. Ini adalah perjanjian antara engkau dengan Tuhanmu. Do your part, He will do His. Ulangan 6 ayat yang ke-10 sampai 12 itu sampai mengatakan seperti ini saudaraku. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan. Saya ingin tanya kepada saudara, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk. Pertanyaannya, sudah atau belum? Hah? Sudah atau belum? Belum. Apabila. Nanti kalau. Oke ya, bisa ditangkap ya saudara. Nanti kalau Tuhan membawa engkau masuk penggenapan. Kita lanjutkan ya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan yang baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami. Apabila engkau sudah makan dan kenyang, sudah atau belum? Belum. Tapi sudah di warning sama Tuhan. Buat Tuhan ya saudara, ketika dia ngomong ini, no doubt, gak usah khawatir, pasti terjadi. Tapi kenapa Tuhan warning ini? Warningnya ada di ayat 12 saudara. Maka berhati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Kenapa saudara? Kenapa sampai di warning? Saya waktu membaca ayat ini tuh saya jujur takjub loh saudara. God is being God gitu.
Tuhan itu segitu taunya sifat dasar manusia. He is being who he is gitu. Dia tahu manusia itu mudah lupa. Kalau saat ini saudaraku, engkau ada di dalam pergumulan. Kalau saat ini engkau serba kekurangan. Kalau saat ini pastor, saya ada di dalam keadaan yang berat. Dengar ini baik-baik. Satu hari nanti, yang mana saya pastikan, janji itu pasti digenapi. Tapi satu hari nanti, ketika kau melihat penggenapan itu Jogja, saya berdoa, jangan lupakan Tuhanmu. Oh, saya tidak mendengar kata amin yang keras dari tempat ini. Jangan lupakan Tuhanmu. Dari mana kau peroleh semuanya itu? Bukankah itu yang terjadi kepada Salomo, saudara? Siapa Salomo yang saudara kenal saat ini? Raja besar, di bawah kepemimpinannya, Israel ada di masa kejayaan, puncak kejayaan. Siapa Salomo yang saudara kenal saat ini? Raja yang begitu kaya raya. Namanya sampai detik hari ini masih diperbincangkan banyak orang. Tapi tahukah saudara siapa Salomo sebelumnya? Dia hanya satu dari sekian banyak anak Daud loh saudara. Jangan lupa loh. Jangan salah loh. Salomo itu bahkan bukan crown prince. Dia itu bukan putra mahkota. Ada yang tahu siapa yang seharusnya jadi putra mahkota? Ada? Yang ingat? Yang digadang-gadang menggantikan Daud itu harusnya Absalom, saudara. Masih ingat kisah Absalom? Ini anak kesayangan Daud, saudara. Dan jangan salah loh saudara, kalau saudara berpikir Absalom gak layak, salah besar. Dari perawaan, dari wajah, Alkitab mencatat Absalom lewat. Orang itu kepalanya nengok semua. Secara keahlian, tidak ada yang bisa mengalahkan Absalom. Jadi jangan salah, Salomo ini enggak terhitung, enggak masuk hitungan, saudara. Tapi kenapa sampai akhirnya Salomo yang duduk di tahta? Ada satu hal yang Tuhan lihat dalam hidup Salomo. Hati yang mencintai Tuhan. Catat ini baik-baik saudara. Kau boleh gak punya semuanya. Tapi yang satu ini pastikan ada di sini saudara. By the way saudaraku. Gereja ini dimulai dari sebuah kisah anak-anak muda yang tidak punya segalanya. Tidak punya pengalaman. Tidak punya keahlian. Tidak punya dana. Tidak punya semuanya. Hanya punya hati yang gila-gilaan cinta Tuhan. Dan habis-habisan buat Tuhan. Ingat ini baik-baik saudaraku. Karena Tuhan, Salomo diangkat naik tinggi. Saya berdoa atas tempat ini, kau bukan turun, tapi kau naik. Bukan ekor, tapi jadi kepala. Tangkap itu jadi atas hidupmu, saudaraku. Tapi sangat disayangkan, saudara, Salomo lupa, Pak. Setelah dia naik di atas, setelah dia mencapai titik tertentu, setelah dia begitu sukses. Dia punya segalanya, sebut saudara, dia punya semuanya. Salomo lupa. Dia tidak mengindahkan peringatan di Ulangan pasal yang ke-6. Yang tadinya dedikasi Salomo. Saudara masih ingat kisah ketika bait Allah diresmikan? Masih ingat ya saudara? Itu Salomo habis-habisan buat Tuhan. Pada saat Salomo habis-habisan buat Tuhan, saudara lihat.
Baca nanti ayatnya di rumah. Api turun dari langit jeder. Sampai Tuhan itu tanya, Shekinah glory saudara. Itu memenuhi tempat itu. Tuhan sampai tanya, kamu minta apa Salomo? Itu menyentuh hatinya Tuhan saudara. Tapi di akhir hidupnya, dedikasinya yang tadinya habis-habisan buat Tuhan, ketaatannya yang habis-habisan buat Tuhan saudara. Komitmennya yang habis-habisan buat Tuhan. Sekarang Salomo mulai berani main api saudara. Tadinya enggak ada Allah lain selain Tuhan. Sekarang Salomo mulai berani menyembah berhala dari istri-istrinya. Dia main-main saudara. Yang tadinya 100% bulat. Pastor, apakah Salomo meninggalkan Tuhan? Enggak. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Kalau ada di tempat ini yang mengalami seperti Salomo, engkau tidak meninggalkan Tuhan. Tuhannya jalan, tapi dunia jalan terus. Yesusnya iya, tapi dukunnya juga enggak ditinggalin. Familiar saudaraku? Oke? Tuhannya tetap, cinta Tuhannya tetap, tapi cinta uangnya juga. Hari ini saya sungguh-sungguh berdoa loh saudaraku. Saya sungguh-sungguh berdoa. Jangan sampai engkau melakukan yang lain, engkau melakukan segalanya, engkau sibuk dengan banyak hal, engkau sudah dibawa Tuhan begitu tinggi, yang tadinya engkau enggak pernah pikirkan, engkau enggak bisa lakukan, sekarang Tuhan bawa kau ke sana, tapi kau tinggalkan yang basic. Saya berdoa saudara, hati yang mengasihi Tuhan, tetap dijaga ada atas hidupmu. Kalau in case saudara berpikir untuk meniru jalan Salomo, di akhir hidupnya saudaraku, tahukah saudara kata-kata terkenal yang Salomo katakan? Vanity, vanity, vanity. Everything is vanity. Kesiaan, kesiaan, kesiaan. Semuanya sia-sia. Punya segalanya tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Mungkin sebagian dari saudara bertanya kepada saya, Pastor, memangnya bedanya apa sih Pastor kalau segenap hati sama 50-50? Boleh nggak Pak saya kasih perumpamaan simpel aja? Di sini ada enggak yang mau beli sepatu dapat sisi kanan doang? Ada enggak saudara? Kalau mau yuk turun ke bawah, saya beliin kirinya. Tidak peduli seberapa bagus sepatunya. Tapi kalau cuma sebelah, mau? Enggak mau saudara. Ibu-ibu, di sini boleh saya lihat tangan ibu-ibu yang sudah menikah? Ada enggak ibu-ibu yang menikah dengan pria yang tapi saudara suamimu ini dibagi dua? Hah? Loh enggak apa-apa loh, masih sama saudara kok. Tapi hari ini, besok di tempat istri yang lain. Loh curang toh? Curang toh, anak Tuhan tuh banyak yang curang loh. Kalau sepatu sebelah saudara enggak mau, ya kan? Suami sebelah saudara juga enggak mau. Tapi sama Tuhan kok 50-50? Yang mengerti katakan amin. Sorry ya saudara, kalau saya keras ya. Itu menyakiti Tuhan loh Pak. Ibu-ibu tahu rasa sakitnya toh? Tuhanmu sama. Itu menyakiti Tuhan. Dari sejak hari ini saya berdoa. Ibadah pun lakukan dengan segenap hati. Melayani, lakukan dengan segenap hati. Berdoa, lakukan dengan segenap hati. Ada sebagian yang ngomong gini sama saya, Pastor,
Saya kayak gini gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi ibadahnya jadi nggak bisa segenap hati, Pastor. Lah gimana? Online, di rumah, nggak bisa segenap hati. Loh, nggak usah jauh-jauh pandemi loh saudara. Saya tanya aja, dulu belum pandemi emangnya udah segenap hati saudara? Berapa banyak yang saya lihat ibadah, dengar firman, 50%-nya. Separohnya lagi pasang status. Loh dengar firman. Kalau ayat dibuka, saudara langsung ambil handphone. Nyatet saudara, kayak nulis. Tapi ternyata balesin WhatsApp. Halo, berapa banyak dari saudara nyembah saudara. Angkat tangan. Tapi setelah itu separohnya matanya berkeliling. Lirik kanan lihat cari gebetan saudaraku. Ayo. Saya berdoa saudara, bertobat saudaraku. Sungguhan loh saudara, ini waktunya ya saudara, back to basic. Di tengah kondisi pandemi ini kita tuh belajar ya saudara, meninggalkan semuanya but the basic. Saudara ngerti maksud saya kan? Ketika saudara harus memilih di antara semuanya di tengah pandemi ini kita belajar satu skill itu. Tapi jangan pernah lupakan bahwa basicnya bukan anything else but Him. Dia basicnya. Dia dasar dari semuanya. Kau boleh punya segalanya, tanpa Dia, trust me, hidupmu empty, kosong. Ada satu orang raja, saudaraku. Dia memulai dengan menjadikan Tuhan segalanya. Dia memulai dengan benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan yang diperintahkan Tuhan. Kita baca ya. Apakah dia menyelesaikannya sampai akhir? 2 Raja-Raja 10 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, nama raja ini Yehu saudara. Oleh karena engkau telah berbuat baik. Jadi Yehu ini sudah melakukan apa yang baik. Dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan saudara. Jadi Yehu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tidak sama raja-raja yang lain. Dan telah berbuat kepada keluarga Ahab, tepat seperti yang dikehendaki hatiku. Jadi Yehu ini sudah melaksanakan perintahnya Tuhan. Dia taat. Maka, lihat ya saudara, Tuhan itu selalu gini, perjanjian. You do your part, I will do my part. Jangan salah ya saudara, beda perjanjian dengan janji. Kalau janji itu satu pihak. Tapi perjanjian yang mana Alkitab yang saudara baca, itu apa saudara? Janji baru, janji lama? Enggak ya? Perjanjian baru, perjanjian lama. Jadi Yehu sudah melakukan bagiannya dan sebagai gantinya Tuhan ngomong apa? Anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan keempat. Amazing ya? Amazing. Ada di tempat ini yang saudara sudah menerima membuat perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan janji yang luar biasa. Boleh saya lihat tangan terangkat? Saya melihat tangan-tangan terangkat, turunkan saudara. Berapa banyak yang dari saudara rindu bukan hanya saudara menerima janji Tuhan, tetapi tergenapi dalam hidupmu. Aminnya paling keras dong. Percuma kalau hanya terima janji saja. Yang mengerti katakan amin. Kita mau janji itu digenapi atas hidup kita. Tapi lihat ini saudara. Lihat ini. Masalahnya ayat 31. Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Saya tuh paling sedih loh saudara. Sama-sama jadi orang Kristen jangan separuh-separuh saudara, seriously. Saudara jadi orang Kristen saja itu sudah membuat saudara itu ada di posisi paling depan dan dengan bendera putih terlambai. Saudara itu jadi orang Kristen menjadikan saudara target. Target serangan iblis. Itu sudah emang sejak dari saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah langsung jadi target.
Lah sama-sama loh saudara. Resikonya tinggi. Jangan jadi separuh-separuh. Yang mengerti katakan amin. Sama-sama jadi orang Kristen yang menyelesaikan sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Kenapa? Lihat ayat ke-32. Tadinya dijanjikan apa Pak? Anak cucunya kokoh sampai keturunan ke-4. Yang terjadi apa? Ayat 32. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel. Wow. Sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Janjinya tergenapi enggak saudara? Jadi orang Kristen aja enggak cukup. You start well, bagus. Tapi you finish well, itu luar biasa. Doa saya hari ini, setiap orang yang ada di tempat ini, you finish strong, you finish well. Aminmu yang paling keras, tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Karena terhadap orang yang demikian saudaraku, terhadap orang yang dengan segenap hatinya mengikut dia, 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Saya bacakan yang akhir ya saudara. Saya bacakan yang akhir. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Orang yang seperti ini saudaraku, Tuhan sebagai gantinya dipelihara sampai akhir. Sampai selesai. Kasih setianya sampai selesai. Jadi gak tanggung-tanggung. Gak dijanjiin apel, terimanya apa. No. Orang yang dengan segenap hatinya blessing atas hidupmu saudaraku, atas engkau pun Tuhan juga habis-habisan. Sudah tahu siapa salah satu orang yang saya lihat seperti ini sudah dalam hidup saya. Dan itu saya lihat sangat kentara sekali. Gembala sidang senior kita, Pastor Obaja. Saudara yang cukup dekat dengan Pak Obaja, saudara tahu itu. Pak Obaja tuh buat saya ya saudaraku, bukan karena saya menantunya ya, which is saya memang menantunya. Jadi kayaknya saya mau ngomong gini jadi nggak valid ya saudaraku. Karena menantunya gitu kan. Tapi justru karena saya menantunya, saya tuh lihat gitu. Saya tuh nggak pernah ya saudara, setiap kali saya pulang ke Solo, masuk ke ruangan Pak Obaja, itu nggak pernah tuh saya lihat Pak Obaja tuh santai-santai, nggak pernah. Selalu di depan laptop, layar, kerja. Saudara kalau sudah cukup pernah pergi-pergi sama Pak Obaja ya, kalau Pak Obaja lagi ngantuk atau diajak ngomong nggak interest gitu saudaraku. Ubah percakapan saudara, ngobrol soal pelayanan, ngobrol soal kegeraan, langsung matanya mengkilat. Itu kayak an instant gitu saudara, kayak begitu saja. Dan jujur saudara, atas hidup Pak Obaja, kalau gimana ngomongnya ya? Kalau saya disuruh menyimpulkan tentang Pak Obaja, saya hanya ngomong ini. Pak Obaja itu orang yang gak aneh-aneh, gak punya hobi lain, selain daripada kegeraan Tuhan, pelayanan dan Tuhan. Itu literally. Kalau saudara tanya, Bu Nita, hobinya Pak Obaja apa? Saya sampai hari ini jujur gak tahu Pak Obaja punya hobi lain, saudara. Seisi hidupnya dia melayani Tuhan titik, saudara. Itu sampai dia sengaja rumahnya ya di gereja, gereja jadi rumahnya. Saya nggak pernah melihat orang apa ya. Saya tahu ada orang-orang yang luar biasa, tetapi karena Pak Obaja ini langsung saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di usianya tahun ini, bulan ini saudaraku, gembala sidang kita akan berulang tahun yang ke-68 tahun. Di tengah pandemi seperti ini saudara, dengan semua hikmat ya saudara, maksudnya dengan semua, kita diajarkan di gereja kita tuh super iman, super hati-hati. Tapi tahukah saudara, di usia yang hampir 68 tahun beliau memimpin di baris paling depan. Beliau tidak bersembunyi.
Yang saya lihat justru apinya menyala lebih kencang lagi. Lebih besar lagi. Yang saya lihat semakin kerajinannya ditambah. Yang saya lihat saudaraku. Saya tuh kadang sampai gini, apa enggak capek toh Pak, udah. Maksud saya itu bukan apa-apa ya saudara, sudah banyak gitu yang lain-lain. Tapi itu memang kecintaannya dia saudara. Buat dia itu passionnya, itu hatinya. Dan atas hidup Pak Obadjaya saudara, saya saksinya, saya melihat kebaikan Tuhan tidak ada habis-habisnya. Di usianya yang ke-68 tahun bukan menurun, Tuhan angkat dia semakin tinggi. Hal simpel ya saudara, saya tuh jujur ini cerita ya saudara, saya tuh pernah pergi traveling bareng sama Pak Obadjaya. Somehow entah gimana ya saudaraku, ini hal kecil saudara. Naik pesawat gitu ya saudara, bangkunya sudah dipakai orang. Ya cuman senyum tuh saudara. Habis dia senyum sama pramugarinya ditaruhkan di kelas VIP. Dari ekonomi pindah VIP depan saudaraku. Pergi ke hotel saudaraku. Entah gimana masuk hotel AC-nya rusak. Ya cuman senyum, gak apa-apa. Dari hotel kamar biasa sama pegawainya dibawa masuk ke suite penthouse. Saya tuh kadang iri loh saudara. Saya tuh beneran, ini serius, ini bukan, maksudnya saya ada. Itu literally saya sering melihat itu terjadi atas Pak Obadjaya. Pergi yang namanya kita tour travel, saudara tahu dong, nggak bisa terlambat. Kan? Sekalinya terlambat kita ditinggal. Itu udah kayak hukum, kita harus tahu sama tahu. Sama, satu hari ditunggu-tunggu, saya telepon nggak bisa, saudaraku bis berangkat, Pak Obadjaya ditinggal, bye-bye gitu kan. Sama ibu. Kita bingung nih, aduh gimana, kok ditinggal, dihubungi nggak bisa, nggak bisa saudara. Dan hari itu perginya jauh saudara. Jadi kita tuh udah aduh gimana nih Pak Obadjaya gimana nih. Tahukah saudara, kita belum sampai, Pak Obadjaya sudah sampai dengan mobil yang justru lebih bagus dari kita diantar langsung. Saya tuh sampai, tapi seriously saudara, apa yang saya ceritakan ini hanya apa ya, sesederhana hal kecil-kecil gitu, hal kecil-kecil. Bagi saya itu hanya satu contoh saja. Kalau engkau sama Tuhan habis-habisan, Tuhanmu sama engkau juga habis-habisan. Saya tuh ingat sekali saudara, masih saya usia belasan tahun ya, saya masih remaja tuh ya, saya duduk kayak saudara gini. Ada satu khotbah dari Pak Obadjaya yang sampai detik hari ini saya nggak bisa lupa. Pak Obadjaya pernah ngomong gini, menyala-nyala di depan itu biasa. Tapi sampai akhir menyala-nyala untuk Tuhan itu baru gini. Itu saya ingat terus di benak saya. Dan sampai detik hari ini saya melihat papa mertua saya, mentor saya, gembala sidang senior kita membuktikan sampai detik hari ini saudaraku. Apinya tidak menjadi padam. Imannya tidak mundur. Hati mengasihi Tuhannya tidak berkurang. Justru lebih habis-habisan untuk Tuhan. Doa saya urapan turun dari atas ke bawah. Sampai atas setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Boleh saya dengar amin yang paling keras. Tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan ada satu ciri-ciri saudaraku, orang yang kalau sama Tuhannya tuh segenap hati, ada satu ciri-ciri yang gak bisa hilang. Apa ciri-cirinya saudara? Ciri-ciri ini pasti selalu saudara temukan. Atas hidupnya Tuhan segalanya. Semuanya boleh kompromi saudara. Yang lain-lain boleh oke. Tapi kalau sudah bicara tentang Tuhan, no kompromi. Gak bisa ditukar. Gak bisa. Kita buka yuk Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Boleh lihat ke depan saudaraku? Boleh saya tanya? Menurut saudara apa sih yang termasuk apapun juga? Apakah hanya pelayanan di gereja? Hah? Beneran? Bukan hanya pelayanan di gereja. Terus yang termasuk apapun juga yang kita perbuat itu berarti apa? Ketika kita bekerja juga? Termasuk ya? Berarti ketika kita bekerja kita lakukan untuk Tuhan juga ya? Ada amin gak ya? Ibu-ibu, termasuk masak di rumah? Termasuk ketika suamimu menjengkelkan dan saudara tetap harus melayani suami saudara? Itu masuk apapun juga? Ini tambah heboh. Termasuk yang muda-muda, cari jodoh. Itu masuk enggak? Hah? Cari jodoh yang penting cakep, yang penting kaya, yang kepenting punya ini itu dan lain sebagainya. Atau cari jodoh, lakukan untuk Tuhan. Lah kalau dilakukan untuk Tuhan, berarti kalau enggak seiman, enggak sepadan, tabrak. Lah yang penting berkepribadian, Pastor. Rumah pribadi, mobil pribadi, villa pribadi. Loh apa saudara? Loh saya tanya tenanan loh saudara. Apa? Apapun juga masuk apa? Ayo. Mahasiswa, kuliah, itu apapun juga enggak? Lolos atau lulus? Nah, ayo. Saudara dibiayai mahal-mahal loh ya, sama orang tua ya. Itu masuk apapun juga loh saudara. Yang engkau lakukan. Lakukan untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Kalau saudara nolong orang, tapi difitnah, tapi disalah mengerti, tapi justru menerima balasan yang jahat, lakukan itu seperti untuk Yang mengerti aminnya paling keras? Orang yang sama Tuhan segenap hati. Kiri kananmu ada Tuhan, sekelilingmu ada Tuhan, dalam hidupmu ada Tuhan, Yesus selalu bersamamu. Kalau di tempat kos mau macam-macam, nggak ada yang lihat, ingat lagunya ini saudara. Amin. Nanti nggak jadi saudara. Di tembok ada Tuhan, ada Tuhan. Batal saudara. Rasul Paulus itu malah lebih parah lagi loh ngomongnya saudara. 1 Korintus 10. Loh, orang-orang ya saudara, kalau gimana ngomongnya ya? Saudara bisa masih tetap melayani, saudara bisa masih tetap melakukan semuanya. Tapi orang yang cintanya buat Tuhan habis-habisan itu nggak bisa ditipu kok saudara. Sama-sama melayani kelihatan kok. Nggak bisa, saudara. Sama-sama terjun di pelayanan, nggak bisa ditipu. Sama-sama pimpin komsel, yang dari hati sama enggak itu beda. Dan itu nggak bisa ditipu saudara. Itu muncul kok. Dari setiap apapun yang kita lakukan, itu apa sih? Terpancar saudara. Gak bisa ditipu. Rasul Paulus tuh sampai ngomong gini. Jika engkau makan atau jika engkau minum. Nah inilah lebih ngeri tuh saudara. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ternyata jadi orang Kristen yang segenap hati buat Tuhan. Makannya aja dilakukan untuk Tuhan saudara. Jadi kalau mau makan yang B2, ya toh, udah tahu tinggi kolesterolnya. Ingat ayat ini. Oke, ibu-ibu, istri-istri, pastikan ayat ini tertancap dalam diri suamimu. Ya, jadi saudara nggak perlu 24/7 ngeliatin ini suamiku makan apa, nggak perlu saudara. Nanti dia mau makan mikir. Karena untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanmu masih mau pakai badan ini, tubuh ini, melayani dia jangka panjang.
Jangan dipakai serampangan. Mau minum mikir. Ya kan? Di sini ada nggak yang sukanya Coke? Soda-sodaan. Manis-manis. SS. Mikir loh saudara. Mikir. Lakukan untuk Tuhan. Anak muda tuh sering tanya sama saya gini, Pastor, dosa enggak? Oh, tanyanya aja ngeri saudara. Dosa enggak? Kalau saya color rambut warna pelangi. Kalau itu dosa, mana ayatnya? Loh banyak loh, anak-anak muda suka gitu kan saudara. Pertanyaannya kan, cowok misalkan pakai anteng-anteng, salah enggak gitu? Dosa enggak gitu kan? Loh kalau saya mah suka fashion saudara, saya agree-agree aja. Saya lihat saudara keren, asal keren aja buat saya oke, saudara. Tapi yang kau lakukan itu mempermuliakan Tuhan enggak? Halo? Ya tanyanya itu aja lah saudara. Rasul Paulus tuh ngomongnya gini, semua hal itu baik tapi tidak semuanya berguna. Yang mengerti katakan amin. Kalau yang kau lakukan itu buat orang Kristen yang masih muda jadi batu sandungan, maka apa sudah? Tabrak aja. Halo? Ini rada nyesek nih di hati. Loh, honestly tuh saudara. Saya tuh setelah saya sign up itu apa? Saya jadi hamba Tuhan itu ada banyak keterbatasan yang harus saya lakukan. Saudara. Honestly, saya sudah pernah bilang sama saudara, I love fashion. Ada waktu-waktu tertentu saya ditanya, Pastor pernah denger ini enggak? Pastor boleh enggak sih beli baju ada gambar naganya? Pernah denger itu enggak? Terlepas dari saudara tidak setuju atau setuju dengan point of view saya ya. Pastor boleh enggak sih beli baju ada ini itu? Kan itu pertanyaan yang sering kan. Pastor dosa enggak? Gitu kan. Saudara pernah lihat enggak sampai detik hari ini saya pakai baju ada naganya? Loh jangan, saudara ketawa ya, saya pernah nangis loh. Ada satu baju yang saking saya senangnya saudara. Tapi ya itu, naganya melingkar dari bawah sampai atas loh. Loh Pastor, itu kan fashion, enggak dosa. Loh, memang enggak ada ayatnya saudara. Saya bisa sih, enggak ada ayatnya kok. Tapi saudara mengerti yang saya maksudkan? Sampai detik hari ini, saya menjaga saudara. I love fashion. Tapi saudara pernah lihat saya pakai baju segini? Secara, I can say that like, bukannya kayak gak enak ya Pastor ya? Baik kamu makan, kamu minum, apapun yang kamu perbuat, bukan sukanya kita, bukan maunya kita. Ini loh saudaraku, dunia sekarang berusaha terus mengatakan kepada kita saudara, kepada saudara, yang penting saya gak nyakitin orang, ya terserahlah saya mau berbuat apa. No, tubuhmu bait Roh Kudus, dibayar lunas, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya rohmu diingini Tuhanmu dengan cemburu. Engkau bukan milikmu sendiri, engkau milik Dia yang ada di atas dan ditebus lunas dengan darah putranya. Di semua masa saudaraku, ups or down, every season, di semua musim. Musim gugurkah, musim semikah, doa saya, engkau tidak melupakan yang basic. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Yuk bangkit berdiri yuk. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa,
kehendakmu. Yesus Tuhan, Ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu. Tuhan bersamamu Tuhan. Jadikan kami ini Tuhan bencana untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Yes. Angkat hatimu saudaraku, angkat tanganmu di hadapannya, katakan. Bukan hanya masa baik saja Tuhan, bukan hanya ketika diberkati saja, tapi all season, dalam semua musim hidup kami. Kami serahkan Tuhan, kami serahkan di depan kaki-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, sungguh saudaraku, saya berdoa saudara. Justru di tengah situasi yang seperti ini, tambah kenceng doamu Pak. Perbanyak puasamu. Bangun dirimu di atas firman. Sungguh saudaraku, pastikan sebelum mempelai itu datang, engkau bukan beli minyaknya terlambat. Tapi ini saatnya kau kumpulkan sebanyak mungkin, saatnya kau beli. Sekarang ini saudaraku. Dan itu tidak pernah bisa dibeli dengan hanya uang. Uang tidak bisa membayar segalanya. Itu dibeli dengan kerja kerasmu, dedikasimu, komitmenmu, pantang menyerahmu, habis-habisanmu untuk Tuhanmu. Tapi dengar saudara, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Amin. Yuk sama-sama yuk. Mengirimmu Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. serahkan saudaraku. Bukan lagi hidup sesuai pikiran kita, mau-maunya kita. Serahkan saudara. Bahkan pengharapanmu bukan ketika semua terlihat baik, bukan karena ya ada pengharapan yang bisa dilihat, tapi kau tetap teguh, berpegang terus kepada Tuhanmu. Yang terakhir ya saudaraku, yang terakhir nyatakan kepada Dia. Kirata karolala paya papa Tuhan, kau lihat Tuhan, kau lihat seruan anak-anak-Mu, kau lihat, jadikan kami Tuhan. Yes. Katakan ini saudaraku, oh semuanya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Semuanya
Allah yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Yes Lord. Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Kedua tanganmu yang terangkat saudaraku. Tangan yang diurapi. Amin. Yes, amin. Apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Anugerah panjang umur tuh ada atas hidupmu. Amin. Sehat sesehat-sehatnya. Amin. Tidak henti-hentinya dari lidah bibirmu. Keluar kesaksian demi kesaksian, demi kesaksian, demi kesaksian. Yes. Yang tidak ada habisnya. Amin. Akan kebesaran Tuhan. Amin. Diberkati pelayananmu saudaraku. Amin. Pakai hidupmu mulai saudara. Layani Tuhanmu. Yes. Apa yang kau punya di tanganmu? Di bulan ini saudara, gereja kita mengadakan rekrutmen. Join saudara. Mulai lakukan sesuatu. Ketika saudara pulang, bersaksi. Yes. Diberkati kesaksianmu. Amin. Pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa. Yes. Tidak ada yang kehilangan damainya. Amin. Tidak ada yang dicuri sukacitanya. Amin. Cinta kasih Yesus Kristus itu tinggal dalam hatimu saudaraku. Amin. Persekutuan dengan rohnya, Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati. Yuk katakan bersama dengan suaramu yang paling keras. Amin.